tidak kokoh, tidak lurus keimanan seseorang sampai hatinya itu bersih, hatinya itu lurus. Dan tidak akan bersih hati seseorang sampai lisannya itu bersih ucapannya, lurus ucapannya. Di hadis ini Nabi kaitkan ucapan lisan itu dengan keimanan. Oke. Jadi ucapan seseorang itu cerminan keimanannya. Ucapan yang memecah, ucapan yang ada nada-nada dendam, nada-nada benci mencerminkan keimanan yang bobrok, yang lemah. Orang-orang yang keimanannya kokoh, dia takut bukan kepada orang, bukan kepada rival, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia. Begini, kalau kita mendengar kejelekan orang lain, kenapa kita tidak pertanyakan kejelekan orang yang ngomong? Kau ada kejelekan enggak? Kau malaikat ya? Nabi ya? Nabi baru ini? Enggak, ada salahnya? Ada. Apa sibuk ngomongin, menjelaskan kejelekan orang lain? Kejelekan kamu aja kita bahas. Aku ada kejelekan enggak? Ya berarti sama aja kita. Cuman bentuknya aja beda-beda. Begitu ya. Kenapa kita harus melihat kejelekan? Kenapa kita selalu membicarakan perbedaan? Padahal kesamaan banyak. Ini yang mulai luntur ini di dalam pikiran, hati, pola pikir umat Islam ya. Dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, asy-syari'ah ad-din, agamanya Allah, ajaran. Semuanya kalian. Wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Lebih jelas lagi kata Nabi, la tahasadu, jangan saling dengki. Wala tabaghadu, jangan saling bermusuhan satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hambanya Allah bersaudara. Kalau kita flashback ke sejarahnya Nabi, Nabi itu membangun kota Madinah selama 10 tahun. 10 tahun. Akan tetapi membentuk suatu pamor untuk Madinah itu yang ditakuti sekelas Imperium Romawi. Di dalam peperangan Tabuk Nabi hadir untuk menuntut balas daripada kematian para syuhada yang terbunuh di perang Tabuk sebelumnya. Sebenarnya ini strategi perang juga. Karena kita katakan, kenapa Nabi perang di zaman Nabi? Belum ada PBB di zaman Nabi. Belum ada. Dan untuk mempertahankan diri, taktik dibutuhkan pada saat itu. Madinah negara yang muda, seumur jagung. Kelengkapannya belum, pengalamannya belum ada. Kalau Nabi nggak ahli taktik, habis cuma tinggal sejarah. 8 hari Nabi datang di pinggiran kerajaan mereka. Mereka nggak keluar. Puncaknya, para kerajaan-kerajaan kecil yang di sekitar dulunya kasih upeti ke Romawi, sekarang menandatanganin perjanjian damai sama Madinah. Pertanyaan besarnya, modal apa Nabi bisa membentuk negara yang sangat kuat dengan waktu yang sangat singkat? Modal tahta, Nabi bukan anaknya raja, bukan keturunan raja. Modal harta, Nabi meninggal, baju besinya tergadai. Untuk makan anak dan istrinya, minjam Nabi.
Nggak ada sesuatu yang bisa dipakai untuk suap menyuap, harta yang banyak, untuk memodali itu semua nggak ada. Satu yang Nabi tanamkan adalah persatuan. Dari awal di Piagam Madinah. Tidak hanya di dalam internal kaum muslimin, eksternal juga diajak bersatu. Walaupun mereka melakukan pemberontakan demi pemberontakan. Dan Nabi adili sesuai kesepakatan yang telah disepakatin bersama. Coba baca ulang lagi sejarah. Itu ya. Dan yang kita katakan tadi, yang harus dihindari ketika puasa, adalah faktor utama yang menyebabkan perpecahan. Berbohong, menggunjing, melakukan, mengucapkan kata-kata yang nggak perlu. Berapa banyak orang karena salah ngomong aja kita, atau nggak sengaja ngomong, satu patah kata lagi, sampai kita mati dia nggak mau negur kita. Nggak mau negur kita. Jadi kalau dibaca sejarahnya Nabi, Nabi datang ke Madinah itu adalah datang dalam satu kondisi keadaan di mana di sana ada dua kabilah besar yang bertikai selama puluhan bahkan ratusan tahun namanya. Perang saudara. Ratusan tahun. Setiap dingin perang itu mulai lagi ditimbulkan api-apinya. Semakin besar, semakin mengkobar, perang lagi. Tidak akan ada hentinya. Jadi Nabi hadir di tengah-tengah. Setiap Nabi mengumpulkan kaum muslimin, dia duduk di samping pembunuh ayahnya. Dia duduk di samping pembunuh saudaranya. Tangannya hilang gara-gara orang yang duduk di sampingnya. Tanda tanya besar. Bagaimana Nabi bisa menghilangkan sekat dendam itu di dalam hati mereka? Ini figur yang spesial di dalam dirinya Nabi. Bisa menyatukan. Itu bara apinya belum padam. Satu aja ada faktor yang bisa membangkitkan lagi, dan kaum munafikin ada di dalam Madinah. Mereka mencoba mengeluarkan bara itu, mau mengobarkan lagi api dendam di antara mereka. Cuman apa yang Nabi lakukan? Kaum munafikin itu yang pura-pura Islam padahal mereka kafir dan mereka ini pengkhianat, pengen menghancurkan Islam dari dalam. Nabi berlakukan sama rata. Enggak di depannya, enggak di belakangnya. Nabi enggak pernah ngomongin itu munafik gitu. Kalian jangan percaya. Kita bisa aja kan kadang ngobrol enak, cuman di belakang kita omongin nih orang. Nabi kayak gitu. Ya. Contoh simpel dalam organisasi kita, ada yang kerja, ada yang nggak kerja, cuman nebeng nama aja. Cuman ketika disebut namanya disebut juga untuk keberhasilan. Sakit hati nggak kita? Nabi enggak. Karena tidak membanggakan kerjaan sendiri. Ya, namanya Nabi. Ini syariat. Baik. Sisi-sisi kepemimpinan Nabi di dalam negara, di dalam agama, di dalam rumah tangga, di dalam sosial, di dalam pertahanan. Ini yang diminta diteladani, dibaca ya. Baik. Cuman yang mau kita katakan, faktor pemecah itu ya ini, omongan-omongan yang tidak sedap. Komentar-komentar yang tidak bagus. Gara-gara cuman emosi sesaat, cuman nggak bisa ditahan. Akhirnya keluarlah ini. Memang kalau mau dibersihkan, bersihkan dari awalnya. Baik. Nah, bulan Ramadan itu melatih kita untuk memiliki hati lebih bersih lagi. Bersih dari dendam. Ini terkait bahaya lisan ya. Yang harus dihindari atau adab-adabnya ketika orang berpuasa. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Mastaqama imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu."
wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak kokoh, tidak lurus keimanan seseorang sampai hatinya itu bersih, hatinya itu lurus. Dan tidak akan bersih hati seseorang sampai lisannya itu bersih ucapannya, lurus ucapannya. Di hadis ini Nabi kaitkan ucapan lisan itu dengan keimanan. Oke. Jadi ucapan seseorang itu cerminan keimanannya. Ucapan yang memecah, ucapan yang ada nada-nada dendam, nada-nada benci mencerminkan keimanan yang bobrok, yang lemah. Orang-orang yang keimanannya kokoh, dia takut bukan kepada orang, bukan kepada rival, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia. Karena apa yang dia ucapkan, dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Norma ini kalau tertanam di dalam kehidupan seseorang, keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat itu secara otomatis akan tumbuh. Akan tumbuh ya. Nah, kita ini di dalam keluarga terjadi keributan. Di dalam kelompok sosial juga begitu. Dan yang lain sebagainya. Jadi sangat mudah terprovokasi dan yang lain. Ini apakah mencerminkan kecerdasan kita yang mulai tergerus? Atau tertutupin oleh ego sektoral kelompok atau ego diri sendiri. Waliyadzubillah. Baik. Di adabnya puasa itu dijaga lisannya dari berbohong. Bohong ini penyakit, susah dihilangkan. Susah dihilangkan. Harus ada terapinya. Terapinya apa? Mendengarkan ancaman-ancaman Allah di dalam Quran, di dalam hadis kepada orang-orang yang berbohong. Ya. Baik, waliyadzubillah. Begitu juga menggunjing ngomongin orang lain. Ya, ini udah kebiasaan. Ini tidak bisa dihindari kalau kita tidak menghindari tempatnya. Ada tempat-tempat orang-orang, perkumpulan, yang kalau datang tuh pasti banyak yang diomongin, kejelekan-kejelekan orang lain, bahkan dicari. Kalau kita masih berada di situ, kita nggak akan bisa berubah. Kata Nabi, as-sami ahadul mughtabin. Orang yang mendengar ghibah, mendengar gunjingan, itu termasuk salah satu daripada dua orang yang menggunjing. Kita nggak ngomong pun kita kena. Makanya tadi diminta lisan telinganya itu tidak mendengar sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Tidak mendengar sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Kenapa? Akan mencemari kesehatan, kemurnian akal kita, ternodai, kotor jadinya, nggak jernih lagi, keruh pikiran kita. Kalau dengar kabar-kabar itu yang belum tentu juga kejelasannya. Jadi kalau orang lain sama istrinya begini, sama ini, ya udahlah, itu memang permasalahan manusia. Siapapun berada, kita pun bakal terjadi mungkin. Atau sudah terjadi dan bakal terjadi lagi. Gak perlu diperdebatkan permasalahan dia. Kalau kau mau nolong dia gak apa-apa, diskusikan. Kalau untuk ngomongin aja dosa nambah, produktivitasnya apa? Gitu ya. Dan ini kalau terdengar ada yang nyampaikan ke dia bisa jadi ribut. Inilah tatanan sosial jadi tidak sehat. Nah, dalam puasa itu mengajak kita, mendidik kita untuk kalau lisan itu dijaga. Pandangan juga dan penglihatan. Wa kadzalika yahfadz batnahu. Begitu juga diminta untuk menjaga perutnya. Antanawulil haram wa syubhah. Daripada mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan di dalam agama, baik bendanya, baik zatnya, baik makanannya, minumannya, atau cara proses mendapatkannya, wa syubhat atau
Syubhat. Syubhat itu definisinya sesuatu yang tidak halal, yang tidak haram. Itu mubah ya. Yang tidak halal, yang tidak haram. Man ini sesuatu yang tidak halal, yang tidak haram dari segi ketetapan hukumnya belum jelas, dia belum paham. Dia kalau belum paham tanya dulu harusnya. Untuk dirinya terkategori syubhat, walaupun setiap sesuatu udah ada hukumnya. Atau lagi pengertiannya syubhat itu sesuatu yang halal dan yang haram tercampur. Contoh, ini di babul ijarah ya, dikatakan. Seseorang harusnya kerja dari jam 8 sampai jam 5. Setiap jam 4 dia pulang. Berarti kan korupsi waktu. Gaji yang dia terima itu keseluruhannya nggak halal. Karena gajinya itu harus dari jam 8 sampai jam 5. Berarti harus dia korupsi. Seandainya dia kerja 8 jam, berarti 1/8 dari gajinya itu syubhat. Syubhat dalam artian, kalau bosnya dia kasih tahu ke bosnya aku kerja cuma ini, halal nggak? Halal boleh. Kalau enggak, hukumnya haram. Ini yang diistilahkan korupsi waktu. Baik. Jadi dijaga. Dan syubhat juga itu banyak yang mengartikan makruh. Wa khususan indal iftarar. Terkhusus lagi ketika buka puasa, berbukalah dengan yang halal. Jadi kalau berbuka dengan yang manis, yang pertama sebelum manis halal dulu pastikan. Mau manis, mau asam, mau asin terserah. Halal dulu. Habis itu baru proses yang sunnahnya. Yang wajibnya dulu. Ini kan adab. Yang kita katakan tadi, tidak semua adab itu sunnah. Ini semua perkara wajib. Riba itu haram, kadzib itu haram. Kapanpun, dimanapun nggak pernah dihalalkan. Kecuali dalam konteks tertentu kalau berbohong ya. Ketika ibadah lebih lagi. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Yang dosa itu dilipat gandakan. Indal iftar yajtahidu jiddan an la yuftir illa 'alal halal. Upayakan semaksimal mungkin untuk tidaklah berbuka kecuali dengan makanan dan minuman yang halal. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, idza sumta, apabila engkau puasa, fanzur, maka perhatikanlah ala ayyi syai'in tuftir. Engkau berbuka dengan apa? Wa indaman tuftir, engkau berbuka sama siapa? Isyara ilal hathi ala taharri wal ihtiyat fima yuftir alaih. Itu mengisyaratkan kepada has, menekankan untuk at-taharri, untuk menseleksi, wal ihtiyat dan berhati-hati, fima dari sesuatu yuftir alaih yang dia berbuka dengannya. Harus dilihat bukanya dengan apa, makanan yang halal atau yang haram. Satu. Yang kedua, engkau berbuka puasa ini di tempat siapa? Fulan bin Fulan, kerjaannya apa? Kerjaannya semuanya haram, hadiahnya haram. Dia kerjanya apa? Bandar narkoba. Ada kerjaan halal lain lagi nggak? Nggak ada, cuman itu aja. Haram. Nggak boleh. Bulan masuk rumahnya pun kalau beli dari itu haram gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Dia bangun masjid, beli tanah, beli materialnya dari uang haram. Nggak boleh juga masuk ini masjid. Ini masjid benar-benar haram, nggak boleh dibangun harusnya. Gitu ya. Jadi kita jual beli sama dia nggak boleh. Dia beli barang kita juga nggak boleh kita jual ke dia karena uangnya itu nggak halal. Kecuali dia 90% hartanya haram, cuman masih ada bisnis halal 10%. Berarti uangnya itu syubhat. Kecuali uang yang dibelanjakan itu baru aja dari hasil jual beli narkoba, jual beli alkohol,
Atau dia bandar togel, baru ada yang masang togel, ini duitnya kumpul semua. Ah, nggak boleh. Atau dia nganakin uang ya, rentenir, haram. Gitu ya. Nah, orang yang syubhat, yang hartanya itu tercampur antara yang halal sama yang haram, kita makruh bermuamalah dengan dirinya, jual beli dan yang lain. Ya kalau kita nggak tahu, halal-halal aja. Syariat tahkum bil zahir. Jadi kaitannya ini, kata salaf, kalau engkau berpuasa, perhatikan yang kau makan itu halal atau haram. Yang kedua, engkau berbuka sama siapa? Orang yang kira-kira pekerjaannya itu halal dan atau haram. Jadi kita nggak perlu tanya sampai detail dia kerjaannya apa. Dia kerjaannya dia punya toko dagang, udah halal makan di situ. Nggak perlu saya. Dia kerjaannya apa? Dia ini kata orang bandar togel terbesar di kota Jambi. Ya udah, jauhin. Nggak perlu hadir. Baik. Wa kadzalika yahfadhu as-sha'imu jami'a jawarihi an mulabasatil atham thumma 'anil fudul. Begitu juga orang yang berpuasa sebaiknya menjaga anggota badannya daripada melakukan dosa, kemudian melakukan sesuatu yang tidak perlu. Fabidzalika, dengan hal itu, yatimmu shaumuhu wa yazku, maka puasanya akan sempurna dan mendatangkan keberkahan. Wa kam min shaimin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa dia membuat dirinya capek dengan lapar, dengan haus. Wa yursilu jawarihuhu fil ma'asi. Cuman anggota badannya dilepas saja untuk melakukan maksiat, mulutnya, matanya, telinganya, pikirannya, hatinya, tangannya dan semuanya. Fayubsidu bidzalika shaumuh. Dengan hal itu, maka hal tersebut akan merusak puasanya. Wa yadhi'u bidzalika ta'abuh. Maka capeknya, lelahnya, upayanya akan menjadi sia-sia. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidaklah dari orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya melainkan rasa lapar dan dahaga. Ini yang dibicarakan dari sisi pahalanya ya. Ada dosa-dosa yang mengurangi atau menghilangkan sama sekali pahala berpuasa. Cuman kalau dari segi ibadahnya sendiri, sah tidak sahnya kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu kan masuknya sesuatu ke dalam salah satu daripada 8 rongga, makan dan minum istilahnya. Itu aja. Kalau selain itu nggak batal. Cuman kalau dia ngomongin orang juga, bohong juga, dan melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat, akan sedikit pahala yang dilakukan, dikurangi dengan maksiat yang dilakukan tadi, atau hilang sama sekali. Jadi kan capek, kerja nggak dapat pahala. Cuman apakah sia-sia sama sekali? Enggak. Satu yang dia dapat, kalau dia jaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa, puasanya sah. Jadi di hari kiamat dia tidak terkategori orang yang meninggalkan puasa. Kewajibannya gugur. Ya. Di sini kita berbicara tentang kualitas puasanya. Untuk mendatangkan puasa yang berkualitas, yang mendapatkan pahala yang sempurna, yang tinggi, yang banyak, ini adab-adab tadi perlu diperhatikan. Baik. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawam, 'ala shaim wa 'ala al-muftir. Meninggalkan perbuatan maksiat hukumnya wajib dan itu selalu selamanya. Untuk orang yang puasa ataupun untuk orang yang tidak puasa sama-sama wajib. Ghaira anna sha'ima aula bitahaffud. Akan tetapi orang yang puasa itu lebih utama
untuk menjaga apa? Menjaga diri daripada melakukan maksiat. Wa huwa alaihi aujab wa akad. Maka untuk dirinya menjaga diri dari maksiat itu wajib dan sangat ditekankan. Fafham, maka fahamilah. Ya, tadi ya kita katakan dari awal juga itu semua wajib. Cuman ketika puasa karena lagi ibadah harusnya lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk menghindari. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah junnah, suatu perisai. Fa idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfuth wala yabsuk wala yajhal fa in imru'un syatamahu wa qatalahu falyaqul inni sha'ib. Apabila fa idza kana yaum, apabila kalian berpuasa maka janganlah mengucapkan kata-kata yang keji, kotor. Wala yabsuk, jangan berbuat fasik. Wala yajhal, jangan berbuat sesuatu yang kebodohan. Apabila ada seseorang mencaci maki dirinya atau ingin ribut sama dirinya, maka ucapkanlah, maaf aku lagi puasa. Maksudnya nggak mau melakukan hal-hal yang keji, yang nggak pantas. Hindari perdebatan, hindari perkelahian ketika di dalam ibadah. Kan melatih. Ya harapkan nggak ibadah juga nggak puasa juga itu dihindari. Karena Nabi itu mendatangkan persatuan, bukan menimbulkan perpecahan. Ya. Baik. Wa min adabis shaim, di antara adabnya orang yang berpuasa, an la yukthirun nauma bin nahar. Waktunya udah masuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.